Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat malam Bapak Ibu Guru. Begitu pula Mas Nadine, dimanapun panjenengan berada, saya berharap tetap dalam keadaan sehat walafiat, tidak kurang suatu apapun, dan tetap semangat. Semoga anak didik kita ke depan menjadi lebih cerdas, lebih berkualitas. Dan selamat berjumpa lagi dengan saya Mbak Guru Harjo di channel Merdeka Belajar Guru Penggerak dalam acara obrolan santai. Kali ini adalah bagian yang ketujuh, ya, menanggapi pidato Bapak Mendikbudristek kita pada bagian yang ketujuh. Baiklah, saya sangat tertarik dengan pesan Mas Nadiem bahwa perubahan tidak bisa dimulai dari atas, semua berawal dari dan berakhir dari guru. Jangan menunggu apa-apa, jangan menunggu perintah, ambillah langkah pertama, lakukan perubahan kecil. Nah, saya sangat tertarik dan terinspirasi membuat ini untuk bahan diskusi mungkin, ya, karena Mas Nadiem sama dengan saya, artinya sama itu ada kesamaan, memperhatikan kurikulum bahasa Indonesia khususnya di SD, itu kesamaannya. Ya, mari kita perhatikan cuplikan video dari Mas Nadiem Makarim berikut ini. Dan ini sudah yang keberapa kalinya saya sampaikan. Sebelumnya itu kurikulum bahasa Indonesia itu kaku biasanya. Untuk bahasa Indonesia misalnya mengenal teks deskriptif tentang anggota tubuh dan pancainda, benar-benar sangat detail seperti ada checklist. Ya jelas kenapa drilling itu sangat mudah diidentifikasi. Sekarang standar capaiannya itu adalah peserta didik memiliki kemampuan berbahasa, untuk berkomunikasi, untuk bernalar sesuai dengan tujuan pada teman sebaya dan orang dewasa sekitar dirinya. Berubah sekarang standar capaiannya. Demikianlah Bapak Ibu cuplikan video tentang pemaparan dari Mas Nadiem Makarim tentang kurikulum bahasa Indonesia di SD. Jadi menurut beliaunya kurikulum di SD itu biasanya kaku dan sangat detail. Sekarang diubah, ya, standar capaiannya itu agar siswa atau peserta didik memiliki kemampuan berbahasa atau berkomunikasi. Itu menurut saya seperti itu, lebih baik, lebih enaknya seperti itu, ya, agar mampu berbahasa dan atau berkomunikasi. Baiklah, ada selisih bahasa sedikit tidak masalah, tetapi yang pada intinya selama ini kurikulum bahasa Indonesia khususnya di SD telah gagal untuk mewujudkan siswa memiliki kemampuan berkomunikasi. Jadi sekali lagi, kurikulum bahasa Indonesia khususnya di SD telah gagal untuk mewujudkan siswa memiliki kemampuan berkomunikasi. Dan ini sudah lebih dari 20 tahun. Ya, sekitar 30 tahunan ada. Nah, sumber kegagalan itu karena ya, ada kekeliruan, kekeliruan dalam memahami kemampuan dapat berkomunikasi. Sekali lagi, sumber kegagalan karena ada kekeliruan dalam memahami kemampuan dapat berkomunikasi ini. Ya, kata-kata dapat berkomunikasi. Sekali lagi, seperti yang saya sampaikan di video-video saya sebelumnya, sudah saya jelaskan, saya berikan contoh dan sebagainya. Dapat berkomunikasi itu harus dimaknakan dapat memahami bahasa, ya, dapat menggunakan bahasa, dapat menguasai kebahasaan. Ini dapat memahami bahasa itu pasti melakukan membaca, terus kemudian menyimak, mendengarkan, menggunakan bahasa, demikian pula berbicara, menulis, menguasai kebahasaan, ya berbicara, menulis, ya. Nah, ini yang selama ini tidak diperhatikan. Jadi pengelolaan pembelajaran bahasa itu tidak berdasarkan ini, pemahaman yang benar. Tetapi ini membaca, menulis, berbicara
semua kegiatan ini akan otomatis akan berhasil, akan meningkat itu jika kita membelajarkan ini. Karena ini kegiatan ini pasti dilakukan. Begitu seperti yang kemarin sekali lagi di video saya bagian ke 1 sampai ke 6 ya. Nah, ini misalkan contoh soal. Nah, berkali-kali saya sampaikan, saya tayangkan, ini kemampuan pemahamannya. Jadi sekali lagi ya, memahami bahasa. Contohnya ini, memahami bahasa dalam bentuk pantun. Jadi diuji kemampuannya siswa itu pemahaman ini praktek langsung, tidak teori ini praktek ini. Sekali lagi ini praktek berkomunikasi tetapi aspek pemahamannya. Pemahaman tulis sekali lagi itu ya. Nah, beda dengan ini. Sama-sama tuh pantun tetapi karena pantun rumpang anak disuruh melengkapi maka ini kemampuan penggunaan bahasa. Sekali lagi kalau ini pemahaman bahasa pantun tetapi ini penggunaan bahasa pantun ya. Untuk lebih jelasnya lihat pada bagian 56 ya, kalau tidak 5 ya 6 tentang soal-soal itu. Nah, ini yang dimaksud praktek berkomunikasi. Jadi sekali lagi soal yang dikerjakan anak dalam ujian akhir semester itu soal praktek berbahasa, bukan teori. Kalau teori ya langsung pertanyaan seperti kemarin itu ya jelaskan. Pantun iyalah, huruf pertama nama orang harus ditulis dengan huruf titik-titik. Nah itu teori. Tetapi kalau ada media saji ini praktek. Tinggal pertanyaannya, kalau ini pertanyaannya pantunnya lengkap dan yang ditanyakan pesannya maka pemahaman. Tetapi ini melengkapi artinya membuat kalimat tetapi pilihan sudah. Ini penggunaan bahasa. Nah, beda lagi dengan ini. Jadi 1, 2, 3 seperti ini. Ali Mahfud ini yang ditanyakan seperti kemarin saya jelaskan itu. Ya, ini kebahasaan, sekali lagi kebahasaan tentang penggunaan huruf besar, kadang tanda tanya, terus spasi, pemenggalan, kata depan, ya, terus imbuhan, mekan, medi, dan seterusnya. Itu urusan kebahasaan, kata dasar, ya. Nah, ini bukti bahwa bahasa Indonesia itu yang diujikan kepada anak adalah atau anak yang diuji kemampuan pemahaman, penggunaan bahasa dan kebahasaan. Ini sebagai salah satu contoh saja ya. Dan soal bahasa Indonesia sejak dulu sampai kapanpun ya seperti ini. Nah, 3 hal inilah yang menjadi fokus dalam pembelajaran bahasa. Nah, orientasinya pada 3. Nah, sekarang saya akan menyampaikan barang bukti terjadinya kekeliruan sebagai penyebab kegagalan dalam pembelajaran bahasa Indonesia. Jadi di dalam buku-buku itu saling bertentangan antara depan, tengah, belakang ini kontra ini ya. Yang saya pelajari seperti pada bagian 1 kemarin saya sampaikan, saya telah mempelajari kurikulum itu dari 1993. Saya fotokan kurikulum. Mohon maaf sekali lagi. Jadi saya telah membaca buku yang model ini loh Pak. Ini tahun 93 Pak Mas Nadim. Ini 94. Ini untuk kelas 3. Ini sama ya. Ini sama. Ya, di sini saya pelajari dari awal sampai akhir. Itu ruhnya itu agar siswa memiliki kemampuan berkomunikasi. Semua kurikulum sekali lagi nih, terus ini tahun 98, tahun 2002 ya. Ini resmi semua dan dari pusat semua ini. Sekali lagi dari pusat semua. Resmi semua. Cuman tadi semua sama. Ya, ada yang betul, ada yang bereset ya. Beresetnya di mana nanti saya jelaskan sekali lagi. Mohon maaf Mas Nadim Makarim, itulah kelemahannya. Jadi nah, termasuk ini nun sewu bukunya sampai rusak. Mohon maaf sekali lagi tidak bisa dibaca karena terlalu sering bergesekan ini.
luntur. Ini sobek karena ya enggak tahu karena apa dulu itu, karena sudah apa ya, terlalu sering saya buka, kemudian kecantol dan sebagainya. Mohon maaf ini sampai rusak semua. Ini contoh-contoh buku yang saya pelajari. Jadi saya tidak ngawur, saya bukannya tanpa dasar, tapi saya punya dasar tahun 1993 sampai 2000. Ini 2008 ini, 2008. Ini KTS. Nah, ini termasuk buku modul pembelajaran dari UT ya. Buku UT Pendidikan Bahasa Indonesia di SD. Nah, ini yang kemarin saya sampaikan. Seseorang mempelajari suatu bahasa dengan fokus pada penguasaan kemampuan berbahasa atau kemampuan berkomunikasi melalui bahasa yang digunakan. Nah, jadi kemampuan berbahasa itu sama dengan kemampuan berkomunikasi. Ya, sekali lagi itu pendapat saya berdasarkan ini. Nah, kemampuan ini melibatkan dua hal, yaitu kemampuan untuk menyampaikan pesan baik secara lisan melalui berbicara maupun tertulis melalui menulis, serta kemampuan memahami, menafsirkan, dan menerima pesan baik yang disampaikan secara lisan maupun kegiatan menyimak maupun tertulis melalui kegiatan membaca. Jadi kemampuan memahami, kemampuan untuk menyampaikan pesan ini penggunaan bahasa, nun sewu. Kemampuan untuk menyampaikan pesan ini penggunaan ya. Terus kemampuan memahami bahasa. Kalau saya ambil memahami penggunaan, pemahaman, terus kedua hal ini secara implisit kemampuan itu tentu saja melibatkan penguasaan kaidah bahasa loh. Jadi kaidah bahasa atau kebahasaan itu harus dibelajarkan karena ini penting sekali, seperti yang saya bagikan kemarin, kebahasaan itu memberikan kontribusi kepada dua hal ini. Jadi ada tiga, makanya ada tiga yang dapat. Nah, belajar bahasa itu belajar melalui bahasa. Seseorang menggunakan bahasa untuk mempelajari pengetahuan, sikap, keterampilan. Dalam konteks-konteks ini bahasa berfungsi sebagai alat untuk mempelajari sesuatu seperti matematika, IPA, sejarah, dan maka dari itu dengan tematik itu kalau saya bahasa itu hanya dengan satu mapel, besok bahasa lagi dengan, karena bahasa Indonesia itu kan di dalam struktur kurikulum, struktur jam pelajarannya kan lebih banyak, paling banyak bahasa Indonesia. Itu maksudnya ya untuk ditemakan dengan IPA, dengan IPS. Kalau sekarang IPA dengan IPS digandeng itu pun dijadikan satu. Nah, semoga-moga saja kalau saya cenderung setuju berdiri sendiri-sendiri sebab berbeda. Jadi IPA dan IPS itu berbeda. Ruhnya berbeda. Maka dari itu kalau sekarang kumer digandeng atau apa dijadikan satu, semoga saya tidak berwenang ya. Kalau saya sebagai guru berpendapat enak satu-satu, sehingga bahasa gendong IPA, bahasa gendong sejarah, bahasa gendong PKN, bahasa dengan matematika. Jadi ini yang saya pelajari, tapi semua itu saya saring, saya ambil intisarinya. Nah, seperti ini kekeliruannya saya corek. Nah, ini kemampuan menyimak dan mendengarkan, bukan. Yang betul kemampuan memahami bahasa, kegiatannya menyimak dan mendengarkan, kemampuan memahami bahasa. Ya, ini kemampuan berbicara, ini penggunaan bahasa. Ya, penggunaan bahasa. Ini kemampuan membaca, ini intonasi dan sebagainya. Jadi terbalik, kemampuan menulis, kemampuan, kalau mampu seperti apa? Sekarang saya balik bertanya, bagaimana mengukur kemampuan anak dalam mendengarkan? Kalau mungkin membaca bisa, menulis bisa. Kalau mendengarkan, sebab ini dituntut untuk mempunyai kemampuan menyimak dan mendengarkan. Terus bagaimana menilainya? Makanya tidak terjadi sejak dulu karena ini beresetnya atau menyimpangnya, kesalahannya ada. Pada awalnya betul di sini tadi belajar berkomunikasi itu adalah belajar memahami penggunaan, tetapi sampai di sini
ini kemampuan menyimak. Terus kalau kita itu setelah membelajarkan menyimak untuk menilai kemampuan anak seperti apa, kan nggak bisa menyimak dinilai, ya. Berbicaranya seperti apa? Oh, membaca saja, ada membaca dalam hati. Bagaimana mengukur kemampuan membaca dalam hati? Nggak bisa. Dulu saya pernah ya diskusi dengan teman guru saya. Ya, misalkan Pak masuk kelas 5, kemudian di situ bacaan ada perintah bacalah dalam hati. Anak-anak diberi waktu 15 menit, kemudian anak membaca dalam hati. Setelah bacaan selesai itu kan ada pertanyaan, 5 atau 6 ada di situ. Saya tanya, Pak, kalau anak itu setelah membaca diberi waktu 15 menit dan menjawab pertanyaan ini dan dapat menjawab semua dari ke-6 pertanyaan ini yang terkait dengan bacaan, artinya apa, Pak? Ya artinya dapat membaca dalam hati. Nah, ini yang keliru. Saya sering diskusi itu. Ketika saya tanya Bapak Ibu guru dan hampir semuanya, Bapak, sekali lagi, yang dinilai itu membaca, menulis, berbicara, menyimak itu salah. Sekali lagi salah. Nah, ini buku bahasa Indonesia. Banyak buku-buku juga saya pelajari. Ini pemahaman, kebahasaan, penggunaan. Tetapi ini menyimak apa? Aspeknya pemahaman bahasa, aspeknya kebahasaan, penggunaan bahasa. Kegiatannya menyimak. Nah, menyimak, membaca. Ini buku ini yang lumayan ini. Jadi pada tahun berapa ini ya? Ini yang lumayan ini. Buku ini sudah mengenal, tapi tak bisa menilai karena orientasinya bukan pemahaman, memahami bahasa lisan dan tulis, tidak, tapi kegiatannya yang diurusi kegiatannya. Fokusnya pada kegiatan, bukan pada aspek pemahamannya. Jadi dulu sudah pernah, Pak, ini sudah pernah diadakan, tapi saya juga bertanya-tanya kenapa ini dulu baru berapa tahun itu sudah diganti lagi, diganti lagi dan diganti lagi terus seperti itu. Nah, dan ini buku yang rusak tadi isinya seperti ini. Nun sewu, sekali lagi saya kutip yang lama karena saya guru yang sudah lama. Standar kompetensi dulu masih standar kompetensi dasar. Nah, mendengar ini loh salah. Bukan mendengar yang diutamakan, tetapi setelah mendengar, keterangannya mendengarkan penjelasan tentang petunjuk denah dan simbol daerah lambang kokor. Nah, mestinya ini pemahaman, ya ini pemahaman, maksudnya ranah ke pemahaman, tapi terbalik gitu loh. Nah, tak nyambung membuat gambar. Nah, pemahaman memahami bahasa apa, lisan atau tulis di sini. Ya, materinya apa nanti saya buatkan bagannya. Dan ini loh, berangkatnya dari sini mendengarkan, berbicara, membaca, menulis. Jadi ini intinya dalam kalimatnya pemahaman. Ini penggunaan bahasa, mendeskripsikan itu penggunaan bahasa. Ya. Nah, ini jelas memahami teks agak panjang. Memahami teks agak panjang. Membaca. Tidak membaca tetapi ini pemahaman, kegiatannya membaca. Terus ini menulis penggunaan. Mengungkapkan pikiran, perasaan, itu penggunaan bahasa. Nah, dan seterusnya. Jadi nuwun sewu sekali lagi, menurut pendapat saya kenapa tidak berhasil? Karena terbalik. Pembelajaran bahasa itu berorientasi pada kegiatan, bukan tujuan berkomunikasi. Sekarang kalau memang oke, dibalik orientasinya harus pada tujuan berkomunikasi itu yang harus dicapai. Nah, seperti apa ini? Misalkan saja berkomunikasi itu ada 3 aspek, dapat memahami bahasa, dapat menggunakan bahasa, dan dapat menguasai kebahasaan. Nah, dapat memahami bahasa itu misalkan kalau pakai SKKD ya, kalau sekarang entah apa monggo disesuaikan, saya tidak menuntut. Jadi ini lama untuk mempermudah saja, kalau sekarang target capaiannya monggo.
KD-nya ya dapat memahami bahasa lisan, karena dapat memahami itu bisa lisan, bisa tulis. Nah, tujuannya kalau lisan, siswa dapat memahami isi surat, misalkan isi surat, sama-sama tujuannya memahami isi surat. Materinya surat undangan. Ya sumbernya lisan atau yang dilisankan. Kalau pemahaman tulis, sumbernya dari tulis atau yang dituliskan. Di dalam buku-buku tersebut yang saya tayangkan tadi ada semua. Nah, kegiatan inti mendengar, menyimak, berbicara, ya. Nah, kalau tulis, mendengar dan membaca. Mendengar itu mendengar penjelasan guru, tapi anak kemudian membaca. Tanya isinya bacaan, tapi yang ditanya kalau pemahaman itu yang tersurat, sekali lagi yang tersurat saja. Karena sebagai alat komunikasi saja yang nampak, bacaan yang nampak saja. Sekali lagi, kegiatannya intinya kalau lisan, pemahaman lisan, sumbernya lisan, ya kegiatannya mendengar, menyimak. Di sini loh, Pak. Jadi ini yang sebagai dasarnya kegiatannya ini. Kalau penggunaan bahasa, misalkan temanya temanya harus sama. Dapat menggunakan bahasa lisan, dapat menggunakan bahasa tulis. Siswa menyampaikan pantun atau ditulis, siswa dapat menyampaikan menyampaikan pantun atau membuat pantun, monggo tujuannya. Pantunnya pantun apa? Kan banyak, seperti surat undangan, ini undangannya banyak, undangan mantenan, undangan RT, undangan RW, undangan rapat dan sebagainya, banyak sekali. Jadi setiap guru berbeda, enggak masalah. Nah, kalau ini pantun, misalkan pantun nasihat, misalkan saja ini contoh ya, pantun nasihat ya sama-sama pantun nasihat. Pak, kalau tidak Pak sama misalkan ya monggo, tapi yang jelas pantun, bahasa dalam bentuk pantun ini intinya. Tapi yang lebih baik ya kalau pantun nasihat ya ini nasihat. Nah, lisan atau yang dilisankan ini misalkan anak-anak pertama kali pasti guru itu menyampaikan secara lisan, ini secara tulis. Kemudian anak menanggapi, anak berpendapat, anak melengkapi pantun. Ini bernalar. Jadi bernalar itu adanya pada penggunaan bahasa, Pak. Sekali lagi. Yang ditanyakan atau yang diperintahkan adalah yang tersurat. Misalkan pantun nasihat. Anak membuat pantun nasihat, melengkapi pantun, terus menanggapi isi pantun, berpendapat ya. Itu bernalarnya di sini, Bapak. Mas Nadiem Makarim. Sekali lagi. Pembelajaran bahasa itu pasti ya, praktek. Nah, yang terakhir dapat menguasai kebahasaan, kaidah bahasa. Ya lisan dan tulis seperti yang saya sampaikan kemarin bahwa kalau lisan itu intonasi, lafal dan ekspresi. Kalau tulis kata dasar, huruf besar atau kapital, kemudian kata imbuhan, kata dasar, tanda baca itu semua ada di PUEB atau EYD dan KKBI. Supaya Bapak Ibu guru tidak ragu-ragu atau mempunyai keyakinan, kemantapan, maka harus sering-sering buka buku PUEB dan KBBI ya. Nah, kegiatannya mendengarkan, berbicara, mendengarkan dan menulis membubuhkan, menggantikan, menerapkan itu. Mendengarkan ya pasti karena pasti mendengarkan contoh-contoh dari guru dan sebagainya. Nah, ini berbicara, kemudian berbicara lagi kan mengintonasikan itu. Yang saya maksud intonasi itu kan bersuara, berbicara. Intonasi, lafal, dan ekspresi. Ekspresi itu gaya. Ini kaitannya dengan puisi, baca puisi, dan sebagainya. Ya, jadi 3 hal ini sekali lagi harus diubah dengan ini. Kalau ingin mengubah supaya anak dapat berkomunikasi. Pasti kegiatan namanya membaca, menulis, berbicara, mengikuti. Sekali lagi pasti mengikuti. Ya. Nah, sekarang setelah itu pasti ada penilaian. Ya. Penilaiannya seperti ini. Kemarin sudah saya sampaikan, saya ulangi lagi secara sekilas bahwa pemahaman lisan dan tulis nilainya ini dan 70 dan 80 dijumlah dibagi 2. Ini
penilaian anak, kemampuan anak dalam memahami bahasa, ya, baik dari lisan maupun tulis, dijadikan satu ini. Demikian pula penggunaan bahasa, lisan dan tulis. Penggunaan bahasa itu yang lisan berbicara tadi, misalkan bercerita, minta izin kalau anak kecil kelas 3. Bagaimana kalau kita besok tidak masuk izin dan seterusnya, ya. Tulis ya menulis surat dan sebagainya. Kemampuan ini dinilai masing-masing, kemampuan baik lisan tulis dinilai, kemudian jumlah bagi 2 dapat ini dan seterusnya. Bahasa itu harus seperti ini, kalau tidak kita ndak mungkin bisa mengetahui kemampuan anak, ya. Dan sangat mudah sekali ini, tinggal lisan dan tulis ya. Ini real, nyata. Nah, begitu pula penguasaan kebahasaan lisan dan tulis. Kalau lisan tadi intonasi, lafal, dan ekspresi. Kalau tulis membuka huruf besar, kata tanda baca, kata depan, kata imbuhan, dan sebagainya, dijumlahkan dibagi 2. Nah, kemudian nilai akhirnya seperti ini. Jadi nilai bahasa yang sesungguhnya ya ini. Bukan membaca, menulis, berbicara, menyimak. Kalau itu yang yang diminta, tidak mungkin Bapak Ibu guru dapat menilai kemampuan anak menyimak itu. Tidak bisa dinilai. Makanya pembelajaran bahasa Indonesia selama ini kabur. Nah ini tadi dapat 75, penggunaan 80, penguasaan kebahasaan dijumlahkan dibagi 3 mendapatkan 78. Inilah nilai real kemampuan siswa. Bukan berdasarkan membaca, menulis, berbicara, menyimak seperti tahun 2004 sampai 2007. Saya ketika itu ya menanggapi dengan enteng saja, waduh, ya tertawa saja. Karena apa? Bahasa Indonesia dalam buku rapot, buku induk dinilainya dari unsur membaca, menulis, berbicara, menyimak. Akhirnya tahun 2007 semester 2 sudah dihilangkan lagi. Ini dari pusat, Nun Sewu. Dari pusat, Nun Sewu Mas Nadiem Makarim. Dari pusat itu. Jadi guru ya kesasar, bagaimana, bingung. Akhirnya tahun 2007 kembali lagi, ya. Itulah perjalanan pembelajaran bahasa Indonesia. Sekarang Mas Nadiem memperhatikan kelihatannya dan saya terinspirasi memberikan masukan. Sekali lagi saya tidak menggurui Mas Nadiem Makarim, saya berpendapat seperti ini karena mempelajari buku-buku tersebut dan sudah saya praktekkan. Saya praktekkan seperti ini menjadi guru. Ternyata hasilnya bagus. Jangan khawatir, kemampuan anak membaca, menulis, berbicara, menyimak pasti dijamin, ya. Kalau kita berorientasi pada 3 aspek tadi. Sekali lagi nuwun sewu Bapak Ibu guru semuanya, kesalahan tidak ada panjenengan, tidak ada pada panjenengan, tetapi kesalahan pada pusat. Nanti saya tunjukkan lagi contoh-contoh soal AKM. Pertama kali ada AKM itu seperti apa, penjelasannya atau arahan dari pusat itu seperti apa, ya, atau termasuk kisi-kisi ujian dari pusat. Saya sampaikan semua ini, saya terbuka, saya bongkar semua karena Mas Nadiem Makarim rupa-rupanya sangat konsisten dengan perubahan ini, ya. Demikian Bapak Ibu yang dapat saya sampaikan dalam video kali ini. Kata orang bijak Bapak Ibu, orang yang baik adalah bukannya orang yang tidak pernah salah, tapi orang yang baik adalah jika tahu salah segera memperbaikinya. Demikian, ada kurang lebihnya mohon maaf, mungkin salah kata, salah ucap, salah ketik, mungkin kata-kata juga kurang berkenan di hati Bapak panjenengan, Bapak Ibu panjenengan semuanya. Saya selaku manusia biasa mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.